Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini saya akan berbagi tentang cara menentukan support dan resisten. Kenapa ini sangat penting yang namanya support dan resisten? Karena di dalam membeli saham itu kita di area support atau yang sudah menembus resistennya. Support itu adalah ibaratnya itu adalah di mana area-area itu pernah terjadi perlawanan antara buyer dan seller dan terhenti di area-area itu atau tertahan. Sama juga dengan resisten, di mana resisten itu daerah atas, kalau support itu pada daerah bawah, maksudnya itu resisten itu harga mengalami kenaikan, terus dia terhenti. Kalau support itu harga mengalami penurunan terus terhenti. Bisa juga support itu dulunya itu resisten, tapi karena sudah terlewati atau terjebol atau bisa dikuasai oleh buyer sehingga harga naik, jadi yang tadinya resisten itu bisa dijadikan support. Nah, support dan resisten ini adalah daerah-daerah yang sudah pernah dialami atau sudah pernah sudah terjadi. Jadi indikator ini kita cuman untuk mengetahui di mana sih dulu pernah terjadi harga itu paling ramai dan harga itu sempat terhenti di daerah-daerah tertentu, yaitu yang namanya support dan resisten. Cara membuat support dan resisten ini itu kita bisa dengan cara minimal kalau kita mau bikin support dan resisten itu ada yang namanya area terendah, itu support. Area terendah itu minimal ada 2 titik, minimal. Lebih itu lebih bagus. Jadi kalau lebih itu ibarat kita membuat suatu percobaan atau suatu analisa, itu kalau datanya itu atau studi kasusnya itu lebih banyak, maka itu akan lebih valid. Nah, studi kasus itu bisa kita namanya dengan menggunakan time frame, menggunakan waktu. Waktu 1 hari, waktu 1 jam, waktu 1 minggu, waktu 1 bulan. Nah, semakin waktunya itu panjang, berarti studi kasusnya itu akan lebih akurat. Itu cara kita mau membuat support dan resisten. Nah, support dan resisten sendiri itu saya menggunakan cara menentukan atau membuat support dan resisten di mana sih area-area support ini yang bisa kita pakai untuk membeli atau menjual saham yang sudah kita beli misalnya. Kalau belum membeli, di mana sih titik pantulnya? Tidak ada akurasinya itu 100% tidak ada ya. Ini cuman karena kita melihat ke belakang. Nggak ada yang bisa melihat saham itu ke depan. Itu cuman prediksi. Jadi ini kita melihat kebiasaan
para buyer dan seller itu dalam membeli saham itu sendiri. Nah, cara saya dalam menentukan support dan resisten itu ada 4, ya. Saya menggunakan studi kasusnya itu menggunakan 4 cara menentukan support dan resisten. Yang pertama itu ya dengan menggunakan garis horizontal. Ya, kita menggabungkan 2 titik yang sama, titik terendah maupun titik tertinggi. Kalau terendah itu adalah support, titik tertinggi itu adalah resisten. Jadi ada 2 titik yang harus kita minimal itu gabungkan. Kalau ada 3, 4, sampai 5 dan nanti dikombinasikan dengan waktunya, itu akan lebih akurasi lagi. Terus kemudian itu menggunakan trend line. Trend line itu kita bisa menggunakan garis yang bukan horizontal saja yang lurus mendatar itu tidak, tapi kita bisa menggunakan garis yang miring atau tidak ya maksudnya tetap tidak horizontal, tapi itu adalah dalam kondisi miring dari atas ke bawah. Itu bisa juga. Nah, minimal sama juga itu minimal harus ada 2 titik tertinggi dan 2 titik terendah. Itu bisa. Kemudian dengan menggunakan Fibonacci. Kita menggunakan Fibonacci. Fibonacci-nya nanti akan ketemu di misalnya 32, 50, 60, ya kita sesuaikan dengan Fibonacci yang ada. Nanti kita akan praktekkan secara langsung ya. Kemudian dengan menggunakan moving average atau MA. Nah, keempat-empatnya ini itu akan saya gabungkan untuk menentukan yang namanya support dan resisten. Kita nanti akan praktekkan di mana keempat atau kedua, ketiga, misalnya horizontal itu di situ ada garis horizontal itu adalah support, terus ketemu juga dengan moving average atau bahkan ketemu dengan Fibonacci, itu semakin akurasi. Maksudnya misalnya saya menggambar garis horizontal di area 100, harga 100 horizontal misalnya. Di area harga 100 dan di situ ada Fibonacci, misalnya Fibonacci 50 itu juga berada di angka 100. Terus kemudian moving average 20 itu juga ada di area 100. Berarti itu adalah menunjukkan indikasi di situ memang terjadi yang namanya support atau resisten yang kuat. Itu ya. Jadi cara menentukan support dan resisten itu saya menggunakan ini studi kasus saya menggunakan 4 indikator ini. Ya, kita akan praktekkan. Kita akan langsung praktek, misalnya di ini ya, kita akan praktek di sini. Nah, pertama saya akan mengambil garis horizontal. Tapi time frame yang saya gunakan adalah weekly. Ini yang pertama yang akan saya gunakan dengan saya menggunakan weekly. Gimana Pak cara menentukannya? Ya, kita akan praktekkan satu demi satu. Tolong diperhatikan supaya paham. Ya, saya akan ambil minimal 2 titik yang sama minimal. Ini misalnya, ini ada titik di sini, ini weekly-nya di sini ada, terus kemudian di sini ada. Ini saya akan temukan di sini. Ini yang pertama. Ini termasuk support atau resisten kita belum tahu. Tapi kalau dilihat seperti gambarnya seperti ini, posisinya di atas karena harganya di sini, ini adalah resisten. Terus kemudian saya akan gabungkan di sini, karena ini di sini juga ketemu, di sini ketemu, di sini saya gabungkan. Ya, selalu kita gabungkan yang
sama. Ini posisinya. Kita gabungkan, yang sama yang mana, kita gabungkan. Ini bisa bergabung dengan yang di bawah dan di atas, tidak masalah. Bisa kita gabungkan seperti ini. Ini sudah ya untuk weekly-nya, itu sudah saya gambar seperti itu. Kemudian kita masuk ke daily, kita ubah menjadi daily-nya, menjadi harinya. Ini seperti ini untuk LPPF ya. Ini gambarnya untuk LPPF, ini untuk daily-nya. Oke, setelah itu kita menggambar yang namanya trend line-nya. Kita akan gambar trend line-nya, apakah dia menembus area trend line. Kita bisa ya untuk ini, bisa di area sini. Ini bisa sebagai trend line-nya juga bisa, ini di area ini saja. Ya, ini bisa area trend line, bisa juga. Terus kemudian ini dua titik ini kita gabungkan, ini bisa juga. Nah, seperti ini juga merupakan trend line. Ini garis miringnya ya, itu trend line-nya. Terus kemudian saya akan, ini setelah menjadi daily, saya akan mengukur secara Fibonacci-nya. Saya akan ukur Fibonacci-nya. Ya, saya akan ukur Fibonacci-nya dari sini sampai area ini. Ini dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Ini garis Fibonacci-nya. Dan saya akan besarkan. Nah, dan di sini saya akan perjelas karena apa? Tadi saya katakan bahwa ada area di mana ada Fibonacci, garis trend line, dan kemudian ada moving average. Di sini ada moving average ya. Ini kalau saya besarkan, nih ada moving average 20 ada, terus kemudian moving average 5 juga ada di sini. Ini ya maksudnya saya akan pertebal dulu biar kelihatan. Nih, area support-nya. Ini area support. Makanya hari tadi itu mengalami kenaikan karena dia mantul dari support-nya. Terus kemudian dia terhenti di resistennya. Kenapa resisten? Ini ada garis horizontalnya, support horizontalnya di harga 1615. Dan kemudian ada trend line-nya di sini. Jadi ini ya, untuk agak sedikit mempertebal ya. Nah, ini secara menentukan yang namanya support dan resisten. Cara membelinya, ya kita tadi di saat dia mantul dari support-nya, kita atau dia menjebol resist yang ini tadinya resist ya sebelum dia lewatin, itu adalah resist dan dia lewatin menjadi support. Dan di sini ini akan ketemu dengan resistennya. Nah,
kita lihat besok apakah LPPF ini akan naik atau bisa berhasil melewati resistennya. Kalau dia berhasil melewati resistennya, dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kenaikannya di mana dia akan menuju ke resisten-resisten berikutnya, yaitu resisten di area 2000-an. Untuk berikutnya, ya, ini di sini ada Fibonacci. Ada Fibonacci-nya di area 2000-an. Kalau di Fibonacci 23 itu di area ini ya. Fibonacci 161,8 itu berada di sini. Di 2380. Sementara dia akan di ini resistennya di 1615, maka di sini ada di harga 177 itu di area Fibonacci juga ya. Ini ada Fibonacci di sini, tapi ini nggak kelihatan ini Fibonacci berapa, tapi ini ada garis Fibonacci. Nah, seperti itu ya cara menentukan bagaimana kita mau melihat resisten atau maupun support. Nah, itu bisa kita perkecil menjadi 5 menit. Nah, 5 menitnya seperti ini. Ini areanya tetap sama, dia berhasil melewati resist, terus kemudian jadi support, dan sekarang terhenti di resistennya di 1615. Sementara untuk LPPF dia terhenti di situ. Itu ya cara menentukan bagaimana kita menentukan yang namanya support dan resisten. Kita bisa menggunakan garis horizontal, kemudian kita menggunakan garis trendline-nya, dan kemudian kita bisa menggunakan Fibonacci dan menggunakan moving average. Moving average itu bisa digunakan kenapa? Dia juga merupakan indikator yang namanya rata-rata. Kalau kita menggunakan moving average 5, berarti kita rata-rata moving average 5 itu berada di harga berapa? 5 itu berarti 5 hari ke belakang. Gitu ya. Kalau 20 ya 20 hari ke belakang, 60 juga 60 hari ke belakang. Itu cara kita menentukan support dan resisten yang sangat sederhana dan powerful. Anda bisa gunakan ini sebagai seorang trader yang newbie atau kita baru belajar, silahkan pelajari cara menentukan support dan resisten dengan menggunakan 4 studi tadi ya, yaitu menggunakan horizontal, kemudian trendline, kemudian Fibonacci, dan menggunakan moving average atau MA. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semuanya di dalam berinvestasi di Bursa Saham Indonesia. Salam cuan dari saya Mark Sogut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.